Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini akan dibacakan biografi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani, yang mana biografi ini diposting oleh Facebook Tarekat At-Tijani Senusantara. Berikut uraiannya. Beliau adalah Sayyidi Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad bin Salim, bin Alid bin Salim bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdi Al-Jabar bin Idris bin Ishaq, bin Al-Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan As-Sab bin Ali bin Abi Talib, suami dari Fatimah Az-Zahra, penghulunya wanita penghuni surga, yang juga merupakan putri Rasulullah. Beliau termasuk keturunan Nabi yang mulia, pemilik Futuh Al-Mubin, sosoknya memiliki kedudukan yang tinggi, sang wali kutub yang tersembunyi dan sosok imam yang mulia. Suatu ketika pernah ada yang bertanya kepada beliau, "Apa kelak akan ada seseorang yang berbohong atas namamu?" Beliau menjawab, "Iya, maka jika kalian mendengar sesuatu dariku, timbanglah itu dengan secara syariat, jika itu sesuai dengan syariat, maka amalkanlah, namun jika itu bertentangan dengan syariat, maka tinggalkanlah." Gambaran amalia seseorang yang tidak mengikuti syariat, maka sejatinya dia tidak akan pernah bisa wusyul kepada Allah. Ada sebuah kaidah yang menyatakan, bahwa orang yang meninggalkan usyul Al-Quran dan hadis, maka dirinya tidak akan pernah bisa wusyul kepada Allah. Sungguh orang yang tidak mengikuti syariat, maka dia pun tidak akan pernah dapat mencium semerbak wanginya bau pangkat kewalian sama sekali. Sekalipun dalam perjalanan ruhani, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani pernah merasakan lapar, haus, tidur dan begadang malam serta turut merasakan rasa takut, namun perlu diketahui, bahwa tarikah beliau ini merupakan tarikah yang murni dalam rangka melepaskan jiwa dari daya dan upaya yang dimiliki manusia, memurnikan tauhid kepada Allah, dan berusaha selalu menghadirkan jiwa dalam setiap beribadah. Bentuk tarikah semacam ini tak lain karena selalu berporos pada sisi rububiyah Allah semata. Tarikah beliau ini merupakan tarikah tauhid, baik dalam sifat, hukum, maupun beragam kondisi jiwa di dalamnya. Tarikah ini juga merupakan perwujudan syariat dari segi zahir dan batin. Selain itu, tarikah ini pun merupakan bentuk penyaksian sisi ketuhanan secara khusus. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani merupakan sosok yang menguasai ilmu syariat dan hakikat, menguasai beragam dalil, sosok yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta sosok yang memiliki dua metode dalam mentarbiyah para muridnya. Beliau selalu mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad, bahkan beliau mampu menggapai semua kedudukan yang ada, terkecuali kedudukan seorang nabi yang mustahil digapai oleh sang wali sekalipun. Manusia sejatinya memiliki syekh, seorang guru, begitu juga dengan jin dan malaikat, di mana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani adalah dari semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menganugerahkan beliau segalanya, baik berupa kemampuan bertindak di belahan bumi manapun dan pada tingkatan manusia serta pada golongan apa saja, namun beliau tidak menghiraukan semua keutamaan itu dan memilih jalur peribadatan nan murni. Dengan perantara jalur peribadatan inilah, beliau meyakini bahwa karena Allah lah beliau bisa berbicara, lantaran pemberian Allah lah beliau bisa berbagi, dan atas perintah Allah lah beliau dapat melakukan berbagai hal tersebut. Manusia dalam pandangan beliau layaknya sebuah botol kaca, di mana apa yang ada di dalam botol kaca tersebut tercermin jelas di bagian luarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan anugerah pandangan batin bagi beliau pada empat sisi. Satu sisi di mana beliau melihat kepada isi dunia, satu lainnya di mana beliau melihat kepada sisi akhirat. Satu sisi lainnya di mana beliau melihat kepada makhluk, dan satu sisi yang terakhir adalah di mana beliau memandang kepada sisi al-haq Allah. Allah menjadikan beliau sebagai khalifahnya di atas bumi, langit dan semua alam lainnya, di mana ada yang mengatakan kepada beliau, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, "Sungguh engkau memiliki kedudukan yang tertinggi lagi terpercaya di sisi kami."
Terkadang ada perkara luar biasa yang tidak dapat dicerna akal yang terjadi lantaran keberadaan beliau, terkadang perkara itu juga berasal dari diri beliau, begitu pula seperti perkara yang biasanya tidak dapat dilihat oleh seseorang di dalam mimpi, namun beliau dapat melakukan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman, dan Allah telah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah An-Nahl ayat 8. Namun kita sebagai manusia biasa, tidak dapat mengetahui seluruh informasi dan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Di antara ulama yang menuliskan biografi beliau, selain dari ulama tarikahnya adalah Syekh Muhammad Al-Bashir Zafir dalam Al-Yawaqit Ats-Samaniyah fi Ayan Mazhab, Alim Al-Madaniyah, Sayyidi Ahmad At-Tijani bin Al-Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad bin Salim yang terkenal dengan Asy Syarif At-Tijani, sosok kutwah yang sempurna, seorang arif yang memiliki ilmu yang mumpuni, menguasai sunnah dan agama, seorang alamah, sosok yang mengumpulkan antara syariat dan hakikat, sosok yang sangat langka di zamannya dan dia merupakan lentera zaman. Al-Alamah Maghrib, Syekh Al-Katani, berkata mengenai beliau merupakan ulama yang mengamalkan ilmunya, seorang imam mujtahid, orang yang mengumpulkan antara kemuliaan dunia dan agama, ilmu, amal dan keyakinan, memiliki ahwal rabani nan agung dan makamat yang tinggi, zahir dan batinnya kuat, kebaikan dalam dirinya sempurna, sosoknya enak dipandang, perawakannya bagus, jenggotnya bercahaya, wibawanya besar, memiliki kedudukan yang tinggi, namanya banyak disebut orang, namanya terkenal di mana-mana, ahwal dirinya sangat memberikan manfaat, ucapannya mengena, khususnya yang berkenaan dengan bentuk anjuran mengerjakan suatu kebaikan dan mencegah dari perkara yang mungkar. Sejak awal, beliau banyak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu-ilmu dasar beserta cabangnya dan juga sastra, hingga beliau menguasai semua itu, bahkan beliau dapat menyibak sisi rahasia maknanya. Nabi memberikan izin kepada beliau untuk mentalkin orang secara umum, tepatnya pada tahun 1196 Hijriah. Sosok beliau memiliki segudang kebaikan dan bentuk perubahan ahwal yang sangat banyak. Beliau meninggal dunia pada pagi hari Kamis, 17 Syawal 1230 Hijriah, di mana kala itu tidak terhitung bagi ulama, orang soleh, para petinggi, pejabat dan pemimpin penduduk Fes yang datang melayat jenazah beliau. Beliau dikebumikan di zawiyah yang berada di Humah Al-Balidah. Sedangkan orang yang menulis biografi beliau dari pengikut tarikahnya, sungguh sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Sayyidi Ahmad Tijani dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah, 1737 Masehi, di Ain Madi Al-Jazair, tempat para pendahulu beliau. Kakek beliau yang keempat, Sayyidi Muhammad bin Salim pernah berpisah bersama keluarga dari desa Abdah yang berada di penghujung kota Maghrib ke Bani Tijanah dan menikah dengan gadis setempat, sehingga anak cucu keturunannya dikenal dengan Tijaniyin. Sayyidi Ahmad At-Tijani termasuk keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Kala itu beliau tidak menganggap penting silsilah nasab beliau ini sampai suatu ketika terjadinya sebuah kejadian, di mana Rasulullah bersabda kepada beliau secara terjaga dan tidak tertidur, Anta walidi hakan, wa nasabuka ila Al-Hasan bin Ali sahih, kamu benar anakku, nasabmu kepada Al-Hasan bin Ali adalah benar adanya. Daerah Ain Madi merupakan daerah yang menaruh perhatian besar terhadap sisi keilmuan, tak ayal banyak keturunan Nabi di Maghrib yang membuka zawiyah atau majelis ilmu, begitu pula dengan orang tua dan para kakek Syekh Ahmad At-Tijani. Zawiyah yang didirikan para leluhur beliau berkiprah cukup lama dalam menyebarkan ajaran Islam beserta ajarannya yang menyentuh ruhani dan mencakup beragam ilmu pengetahuan di negara itu. Bahkan nama zawiyah tersebut terkenal hingga bagian utara Afrika, kawasan padang pasir dan Afrika bagian tengah. Hal yang menunjukkan besarnya peranan keluarga beliau dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah, bahwa As-Sayyidi Ahmad At-Tijani merupakan seorang syekh di zawiyah besar yang letaknya di Ain Madi. Sayyidi Ali Harazim Baradah menggambarkan, bahwa Sayyid Muhammad Al-Mukhtar adalah seorang guru besar Islam yang menjadi rujukan banyak orang. Ibu Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani adalah Sayyidah Aisyah binti Sayyidi Muhammad As-Sanusi At-Tijani Al-Madawi, sosok ulama yang dikenal dengan kesalehan, kewalian dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Kakek beliau, As-Sayyid Muhammad yang juga biasa dipanggil Ibnu Umar, beliau adalah seorang alim besar yang hafal Al-Quran, dan banyak memberikan kontribusi bagi ilmu syariat dan juga pakar dalam ilmu faraid.
Sedangkan kakek beliau yang ketiga, yaitu Ahmad bin Muhammad, merupakan ulama yang alim, pemukanya para pemimpin, memiliki ahwal yang menunjukkan sisi kekuatan, dan cahaya yang selalu terpancar dari dirinya. Begitu pula kakeknya yang keempat, Muhammad bin Salim, dia merupakan seorang guru besar, wali yang berkedudukan tinggi, sosok yang pancaran cahaya dan sisi jazab nampak, bahkan kakek beliau ini kerap menutupi wajahnya saat berjalan menuju masjid, saat kembali ke rumah, hingga sampai di tempat halwatnya. Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani pernah ditanya tentang kondisi kakeknya yang keempat itu, beliau berkata, bahwa kakeknya yang keempat itu telah sampai pada derajat kewalian, orang yang melihat wajahnya, dia kelak tidak mau berpisah dengan sang wali Allah tersebut. Jika orang itu sampai berpisah atau bahkan penglihatannya terhalang untuk dapat melihat wajah sang wali itu, maka yang bersangkutan akan meninggal dunia seketika. Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani dibesarkan dalam keluarga yang soleh dan juga merupakan keturunan Nabi Muhammad yang juga selalu menjaga kehormatan diri. Beliau sangat terkenal dengan kecerdasannya dan memiliki kemauan diri yang kuat, tidaklah beliau menginginkan sesuatu kecuali beliau pasti mengerjakannya, bahkan jika beliau mengerjakannya, maka beliau pun tidak akan berhenti kecuali sampai batas sempurna. Beliau memiliki akhlak yang terpuji, jiwa yang tenang tapi pasti, beliau pemalu dan penuh dengan adab yang terpuji, penampilannya yang baik dan sosoknya banyak diam, berwibawa saat bertutur kata. Beliau telah hafal Al-Quran dengan riwayat Imam Warsi saat berumur 7 tahun, di tangan seorang pakar qiraat Al-Quran, Sayyidi Muhammad bin Himawi At-Tijani Al-Madawi, yang juga murid dari seorang Syekh Al-Arif Billah Sayyidi Isa Bu Akas Al-Madawi At-Tijani. Dengan usia beliau yang masih belia, beliau memiliki kekuatan yang besar, baik zahir maupun batin, memiliki kesempurnaan karunia dan ragam kebaikan. Ayah dan ibu beliau meninggal dunia pada hari yang sama dan keduanya dikuburkan di Ain Madi, hal ini terjadi saat usia beliau masih 11 tahun. Terkait dengan postur tubuh Syekh Ahmad At-Tijani, beliau berjanggut putih dengan sedikit warna kemerahan, postur tubuhnya tegap, berhidung mancung, beralis lebat, keningnya lapang, janggutnya terlihat bersinar cerah, memiliki suara yang lantang, lisannya fasih dan tutur katanya enak didengar. Beliau banyak mempelajari ilmu-ilmu dasar dan cabangnya serta turut belajar ilmu sastra. Beliau mempelajari semua ilmu itu sampai dimengertinya, bahkan sampai beliau layak disebut sebagai guru dan dapat memberikan fatwa. Ini semua terjadi sebelum beliau melakukan perjalanan yang pertama ke kota Fes, kemudian beliau melanjutkan perjalanan tersebut ke Ain Madi, namun di sana beliau tidak tinggal lama, hingga beliau memiliki keinginan untuk berzuhud, menyendiri, dan bertafakur. Saat itulah beliau juga semakin cinta akan ibadah dan salat malam. Hal ini terjadi hingga beliau menginjak dewasa, di mana beliau menjadi sosok orang yang selalu menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasihat kepada para hamba Allah dan juga menggeluti sunnah Rasulullah, hingga beliau mendapatkan julukan Muhyiddin, sang penghidup agama. Lantas kemudian beliau menggantikan sang ayah sebagai khalifah di sebuah zawiyah milik sang ayah, sekalipun saat itu umur beliau masih belia, yaitu 16 tahun. Di sana beliau mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis selama 5 tahun lamanya. Di saat umur beliau 21 tahun, yaitu tepatnya tahun 1171 Hijriah, 1758 Masehi, beliau melakukan perjalanan ke kota Al-Idrisiyah untuk pertama kalinya. Di sana beliau menyempatkan diri untuk menghadiri beragam majelis ilmu, baik itu yang mengajarkan tafsir, hadis dan fikih, bahkan hingga beliau berhasil mendapatkan beragam banyak ijazah dalam ragam ilmu tersebut. Beliau juga banyak melakukan diskusi dan debat dengan para petinggi ulama Fes. Tak kalah pentingnya, beliau juga mempelajari qiraat sab'ah kepada para pakarnya. Di tengah perjalanan beliau ini, tepatnya di kota Wazan, beliau bertemu dengan Al-Arif Billah Maulaya At-Tayyib bin Sayyidi Muhammad bin Maulaya Abdullah bin Ibrahim Al-Ilmi Al-Wazani, yang merupakan Syekh Tarikah Wazaniyah. Kala itu sang Syekh memberikan izin untuk mentalkinkan tarikahnya, namun enggan menerima hal tersebut. Dalam perjalanan beliau di area Bukit Az-Zabib, beliau bertemu dengan Al-Arif Billah, Sayyidi Muhammad bin Al-Hasan Al-Wanjali. Sang Syekh mengabarkan kepada beliau bahwa beliau akan mendapati derajat Al-Qut Al-Kabir Abu Al-Hasan Asy-Syazili. Syekh tersebut juga menyarankan agar beliau segera kembali ke negerinya.
Di kota Fes, beliau juga bertemu dengan seorang wali yang soleh, Sayyidi Abdullah bin Sayyidi Al-Arabi Al-Andalusi dan sempat berbincang-bincang dengannya dalam beragam permasalahan dan banyak memberikan doa untuk beliau. Di kota Tazah, beliau mengambil tarikah dari seorang wali saleh al-Mulamati, Sayyidi Ahmad At-Tawasi, di mana sang wali ini mentalkinkan beliau suatu asma, dan meminta kepada Syekh Ahmad At-Tijani agar selalu menyepi dan menyendiri serta bersabar hingga Allah memberikan futuh kepadanya. Beliau pun sempat melazimkan wiritan ini, namun kemudian beliau tinggalkan. Lalu beliau mengambil wiritan tarikah Al-Qadiriyah di Fes, dan kemudian beliau meninggalkannya lagi. Beliau juga mendapat penggemblengan tarbiyah dalam tarikah An-Nashiriyah setelah beliau bertemu dengan seorang wali soleh, Sayyidi Ahmad bin Abdullah At-Tazani, yang kemudian kembali beliau tinggalkan. Lalu beliau mengambil wiritan tarikah As-Siddiqiyah, yang dinisbatkan kepada seorang walikut yang terkenal, Sayyidi Ahmad Al-Habib bin Muhammad Al-Ghimari As-Siljimasi As-Siddiqi. Kemudian beliau pulang ke negerinya Ain Madi, yang perjalanannya melewati kota Al-Abiyat, satu kota kecil dari negeri Ain Madi. Di sana bertemu dengan seorang walikut yang terkenal, Sayyidi Abdul Qadir bin Muhammad Al-Abiyat. Sang Syekh menawarkan untuknya sebuah rumah dan mengharapkan dirinya bisa menetap di tempat tersebut. Di tempat itulah beliau banyak menyendiri untuk beribadah, mengajar dan memberikan manfaat lainnya dalam kurun waktu 5 tahun. Letak tempat ini berada di antara zawiyahnya Sayyidi Abdul Qadir dan negerinya Ain Madi. Beliau kembali melakukan perjalanan ke Tilmisan pada tahun 1186 Hijriah, 1772 Masehi, dan pada tahun yang sama beliau juga kembali pergi dari Tilmisan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan juga menziarahi Nabi. Saat itu usia beliau sudah 40 tahun. Saat beliau tiba di negeri Zawawah, negeri yang berada dalam jalur perjalanan dari Aljazair menuju Tunis, beliau menziarahi seorang syekh, Sayyidi Muhammad bin Abdurrahman Al-Ashari, sosok ulama yang sangat terkenal. Beliau memiliki zawiyah yang besar dan pengikut yang banyak. Darinya lah kemudian Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani mengambil wiritan tarikah Halwatiyah. Setiba di Tunis pada tahun yang sama, beliau banyak bertemu dengan para wali Allah di sana, antara lain, Sayyidi Abdus Samad Ar-Rahawi, seorang murid walikut negeri tersebut. Sang wali ini tidak pernah mengizinkan seorang bertemu dengannya. Melalui seorang utusan khusus, sang wali tersebut menyampaikan, bahwa Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani adalah orang yang banyak dicintai manusia. Beliau pun tinggal di Tunis selama 1 tahun, pada sebagian waktu beliau tinggal di kota Susah, dan pada sebagian waktu lainnya beliau tinggal di ibu kota Tunis. Beliau tinggal di sana dan mengajar beragam buku dan juga berfatwa. Di antara buku yang beliau ajarkan adalah Kitab Al-Hikam karya Ibnu Athoillah As-Sakandari. Mulai dari sini, nama beliau pun semakin terkenal, hingga kabar mengenai beliau sampai kepada kepala negara. Sang kepala negara memintanya untuk dapat tinggal lebih lama di Tunis, yaitu untuk mengakar dan memberikan fatwa, akan tetapi beliau memohon maaf tidak dapat menerima tawaran itu, dan kemudian beliau meninggalkan negeri tersebut dan sampai Mesir melalui jalur laut. Setiba di Mesir, beliau langsung mencari syekh yang terkenal saat itu, yaitu Sayyidi Mahmud Al-Kurdi Al-Masri, yang bertempat tinggal di Mesir namun asalnya dari negeri Irak, untuk menanyakan mimpi beliau saat beliau berada di Tunis. Saat bertemu dengannya, Syekh Mahmud Al-Kurdi berkata, "Engkau adalah orang yang dicintai di dunia dan juga di akhirat." Beliau berkata, "Dari mana engkau tahu akan hal ini?" Sang Syekh berkata, "Dari Allah." Lalu kemudian beliau pun menceritakan apa yang beliau mimpikan saat berada di Tunis. Perkataan yang beliau ucapkan kepada Sayyidi Mahmud Al-Kurdi dalam mimpi adalah, "Semua zatku adalah tembaga." Dan Sayyidi Mahmud Al-Kurdi pun dalam mimpi itu berkata, "Maka aku ubah tembagaku itu menjadi emas." Setelah beliau menceritakan hal ini, maka Sayyidi Mahmud Al-Kurdi berkata, "Itu memang seperti yang engkau lihat. Lantas sekarang apa permintaanmu?" Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani berkata, "Al-Qutbaniyah Al-Uzma, derajat walikut terbesar." Syekh Mahmud Al-Kurdi berkata, "Bahkan engkau akan mendapatkan lebih dari itu." Syekh Ahmad At-Tijani berkata, "Berarti di atas dirimu?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian beliau pergi menuju Mekah melalui jalur laut. Beliau sampai di Mekah pada bulan Syawal tahun 1197 Hijriah, 1773 Masehi.
Kala itu beliau mendengar ada seorang syekh yang tidak mengizinkan siapapun untuk bertemu dengannya, yaitu Syekh Abu Abbas Sayyidi Ahmad Abdullah Al-Hindi. Sekalipun kondisinya demikian, namun Syekh Ahmad At-Tijani tetap bisa mendapatkan ilmu, asrar dan luapan cahaya keimanan, sekalipun tanpa adanya proses pertemuan. Hal ini dilakukan dengan cara saling berkirim surat melalui seorang pelayan yang menghubungkan antara keduanya, yaitu di mana sang syekh ini mengirimkan surat kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau menuliskan dalam sebuah surat yang dibawa pelayannya kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Engkau adalah pewaris ilmu rahasia, pemberian Allah dan luapan cahaya keimananku. Sang pelayan berkata kepada syekh tersebut, aku baru dengar kata-kata ini terucap setelah aku berkhidmat kepadamu selama 18 tahun. Kemudian ada seorang yang datang dari arah Maghrib, seraya berkata, dia adalah pewarisku, maka syekh itu berkata dengan mengutip ayat, Allah menentukan rahmatnya, kenabian, kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surah Ali Imran ayat 73. Andai aku memiliki pilihan, maka aku akan berikan hal itu kepada anakku terlebih dahulu sebelum dirimu. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani melakukan perjalanan menuju Madinah untuk menziarahi kakeknya Nabi Muhammad. Setelah berziarah, beliau bertemu dengan seorang wali kutub yang terkenal, Abu Abdillah, Sayyidi Muhammad Abdul Karim, yang terkenal dengan As-Saman. Seketika itu, Syekh Saman ini memberikan izin untuk mengamalkan semua asma, nama-nama Allah yang memiliki keutamaan dan rahasia di dalamnya. Syekh Saman ini juga memberitahu beliau terkait perubahan kondisi jiwa yang akan terjadi pada dirinya, bahwa beliau adalah Al-Qut Al-Jami. Setelah beliau selesai menjalankan manasik haji dan berziarah, kemudian beliau kembali pulang ke Mesir dan tinggal di rumah seorang wali besar, Sayyidi Mahmud Al-Kurdi. Di mana Syekh Mahmud Al-Kurdi ini ingin mentalkinkan beliau tarikah Halwatiyah, sehingga beliau menyuruh banyak orang ke dalam tarikah tersebut serta mentarbiyah mereka dengan ragam wiritan yang ada dalam tarikah Al-Halwatiyah, namun Syekh Ahmad At-Tijani menolak hal itu. Syekh Mahmud Al-Kurdi lalu berkata, talkinlah orang banyak, dan akulah yang akan menjamin hal itu. Maka beliau menjawab, baiklah jika begitu. Lantas kemudian Syekh Mahmud Al-Kurdi mendoakannya, dan lalu Syekh Ahmad At-Tijani kembali ke Tunis. Beliau berpindah dari Tunis ke Tilmisan pada tahun 1188 Hijriah, 1774 Masehi. Selama menetap 3 tahun lamanya itu, beliau gunakan untuk beribadah dan bermuhajadah. Pada tahun ini, beliau bertemu dengan sang juru tulis dan pemegang asrarnya, Sayyidi Muhammad bin Al-Mushri Al-Hasani As-Sibai At-Tikrati, di mana Syekh Ahmad At-Tijani mentalkinkannya tarikah Halwatiyah. Sejak pertemuan ini dan juga sejak Syekh Al-Mushri menjadi imam dalam salat beliau, maka sejak ini pula Syekh Al-Mushri menggantikan posisi Syekh Ahmad At-Tijani dalam menuliskan jawaban dari beragam pertanyaan yang datang. Kondisi seperti ini berlangsung hingga tahun 1208 Hijriah, 1794 Masehi. Pada tahun inilah Syekh Ahmad At-Tijani mulai menjadi imam, seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Pada tahun 1191 Hijriah, 1777 Masehi, Syekh Ahmad At-Tijani sering melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke sana, di mana perjalanan beliau kali ini adalah ingin menziarahi Maulana Idris Al-Azhari. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Sayyidi Ali Harazim Barada Al-Fasi untuk pertama kalinya, di mana Syekh Ahmad At-Tijani mentalkinkannya tarikah Halwatiyah, yang kemudian pergi bersama-sama ke Fes. Setelah beliau menziarahi kuburan Sayyidi Idris Al-Azhari, beliau tinggalkan sang khalifahnya, Sayyidi Ali Harazim di Fes, dan beliau kembali ke Tilmisan. Pada tahun 1196 Hijriah, 1781 Masehi, Syekh Ahmad At-Tijani kembali meninggalkan kota tersebut untuk pergi ke As-Salalah dan tinggal di sana selama 3 tahun, kemudian Syekh Ahmad At-Tijani pergi lagi untuk tinggal di kawasan Abi Samgun dan berdiam di sana. Di sana terdapat kuburan seorang wali besar, hal itu yang membuat tempat itu dinamai dengan namanya, Abi Samgun. Syekh Ahmad At-Tijani tinggal di sana selama 14 tahun. Di sana beliau mendapatkan futuh yang besar dan derajat kewalian yang paling agung. Inilah karunia yang beliau tunggu-tunggu dengan penuh kesabaran. Di sela waktu beliau tinggal di Abi Samgun, Syekh Ahmad At-Tijani selesai pergi ke Tawat bagian barat untuk menziarahi Sayyidi Muhammad bin Al-Fudail dan saling bertukaran asrar di antara mereka.
Kemudian Syekh Ahmad At-Tijani pergi untuk kedua kalinya ke kota Tazah. Di sana beliau bertemu murid dan sahabatnya, Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi At-Tazi. Pada tahun 1196 Hijriah yang merupakan tahun pertama kepergian Syekh Ahmad At-Tijani ke Abisamgun, beliau mendapatkan futuh. Nabi memberikan beliau izin secara terjaga dan tidak dalam mimpi untuk mentalkin orang-orang secara umum dan mutlak, di mana Nabi jugalah menentukan wiritan yang ditalkinkan itu. Wiritan itu berupa membaca istighfar sebanyak 100 kali dan juga membaca solawat sebanyak 100 kali. Lalu tepatnya pada tahun 1200 Hijriah, Nabi menambahkan bacaan lagi sebanyak 100 kali dalam wiritan tersebut. Nabi Muhammad mengabarkan kepada beliau secara terjaga dan tidak kondisi tidur, bahwa Rasulullah lah sang guru dan penanggung beliau. Seorang tidak akan bisa wusyul kepada Allah kecuali melalui Nabi dan juga wasilahnya. Nabi bersabda kepada beliau, tidak ada kebaikan seorang syekh pun bagimu, akulah yang memberimu madad. Tinggalkanlah semua yang engkau ambil dari mereka dan lazimkanlah tarika ini, tanpa perlu berkholwat dan menyendiri dari halayak ramai, hingga engkau menggapai derajat yang dijanjikan, dan engkau dalam keadaan itu, tanpa banyak menemui kesulitan dan banyak bermujahadah. Setelah Syekh Ahmad At-Tijani mendapatkan derajat kewalian, beliau lalu pergi ke Ain Madi dan membuat zawiyah di sana. Namun kala itu beliau masih sering berpergian antara Ain Madi, Abisamgun dan Tawat, di mana Sayyidi Ali Harazim sempat menziarahi Syekh Ahmad At-Tijani di Abisamgun, tepatnya pada tahun 1203 Hijriah, 1789 Masehi. Sejak tahun 1198 Hijriah, 1783 Masehi, semakin banyak orang yang masuk ke dalam tarikah Tijaniyah ini dan semakin tersebar luas. Ketika tarikah Tijaniyah ini menjadi semakin kuat, pemerintahan Turki semakin khawatir terhadap perkembangan ini, maka pada tahun 1199 Hijriah, 1784 Masehi dan tahun-tahun 1201 sampai tahun 1202 Hijriah, 1787 Masehi, pemerintahan Turki pun mengirimkan agresi militer ke Ain Madi dan mewajibkan upeti bagi Syekh Ahmad At-Tijani dan para pengikutnya. Hal ini pun membuat Syekh Ahmad At-Tijani terdesak dan mengharuskan beliau pergi dari Fes. Tepatnya pada 17 Rabiul Awal 1213 Hijriah, 1798 Masehi, Sultan Sulaiman beserta seluruh petinggi pemerintahan menyambut dengan baik Syekh Ahmad At-Tijani, bahkan penyambutannya ini pun dilakukan oleh Sultan Sulaiman, lantaran dia melihat bahwa sistem pengajaran tarikah At-Tijaniyah ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak segala ragam bid'ah. Engkau bisa melihat bagaimana adab Sultan Sulaiman terhadap Syekh Ahmad At-Tijani. Hal tersebut tercermin dalam surat yang Sultan kirimkan sebelumnya. Pada isi surat itu tertulis, setelah ucapan bismillah dan solawat terhadap Nabi, gantikanlah orang tua kami, wahai Sayyidina wa Syekhana wa Kutwatina Al-Muhammadi, Abul Abbas Sayyidi Ahmad, aku memuji Allah dan bersalawat kepada Nabinya yang terpuji. Telah sampai kepada kami surat Anda yang penuh dengan keberkahan, dan kami memuji Allah atas apa yang Allah khususkan kepada kami dengan orang yang diridai. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Rabiul Tsani tahun 1213 Hijriah, 1798 Masehi, Syekh Ahmad At-Tijani sampai di kota Fes, sebuah kota tempat di mana beliau dirikan sebuah zawiyah. Zawiyah inilah yang kemudian menjadi tempat tinggal beliau terakhir. Beliau tiba di sana bersama seorang sahabat, Sayyidi Ali Harazim. Dengan kedatangan beliau ini, segala penjuru negeri Maghrib merasakan keberkahan itu. Saat beliau berada di zawiyah inilah tingkatan kondisi jiwa beliau semakin melesat dan derajat beliau pun semakin meningkat sehingga beliau mencapai tingkatan katmiyah dan juga mampu menggapai makam katmiyah. Tak ada satu ulama pun yang menafikan bahwa beliau adalah mujadid abad ke-13 Hijriah. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, sungguh Allah kelak mengutus setiap 100 tahun, seseorang yang akan memperbaharui tata cara beragama. Disebutkan pula dalam riwayat Abu Daud, sosok pembaharu kita adalah dari golongan Ahlul Bait. Di sanalah orang berduyun-duyun masuk ke dalam tarikah beliau, baik dari kalangan ulama, ahli fikih, para menteri, dan rakyat jelata lainnya. Dari kota Fes inilah tarikah Tijaniyah mulai tersebar luas hingga sampai pelosok negeri Maghrib, negeri Tunisia dan padang pasirnya, serta Sudan bagian barat.
Di kota Fes ini, pertama kali Syekh Ahmad At-Tijani bertempat tinggal di rumah leluhurnya Sayyidi Ali Harazim yang beralamatkan di Desa Darb At-Tawil, nomor 20. Di Masjid Ad-Diwan, yang berada dekat rumah inilah, Syekh Ahmad At-Tijani banyak menyampaikan pelajarannya, sehingga dari masjid inilah nama beliau semakin terkenal, bahkan kabar ini sampai pula di telinga Sultan Sulaiman. Syekh Abdul Qadir bin Syakran seorang petinggi ulama dan petinggi hakim pada masanya dan Syekh Al-Alama Al-Abbas bin Kairan seorang ulama bagi keluarga sang sultan, yang juga merupakan hakim di kota Mankasi memuji Syekh Ahmad At-Tijani di hadapan sang sultan, maka Sultan Sulaiman pun mengundang beliau untuk hadir dan menjadi pembicara di dalam majelis sultan. Syekh Ahmad At-Tijani mulai menampakkan sisi keilmuannya yang beliau miliki, baik itu sisi rasional, nakil dan ilmu laduni yang membuat semua hadirin tercengang, sehingga orang yang semula mengingkari beliau malah berbalik mencintai. Kejadian yang menunjukkan keluasan ilmu dan kedalaman pemahaman beliau yang sampai pada taraf mujtahid, yaitu bahwa para ulama yang berkumpul di sekeliling sultan adalah ulama yang pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, pakar mengajar dan membaca suatu tafsir. Ulama besar yang datang bersama beliau saat itu, diantaranya Syekh At-Tayyib bin Kiran, Syekh Sayyidi Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Arabi bin Syakran, di mana dari kedua syekh inilah sang sultan banyak menimba ilmu. Syekh As-Sayyid Al-Abbasi Asy-Syarayini seorang ulama makra tersohor. Sang sultan pun sepakat untuk menghadirkan Syekh Ahmad At-Tijani bersama para ulama yang lainnya setibanya beliau tiba di kota Fes. Syekh Ibnu Kairan mengawali majelis sultan itu dengan kalimat pembuka yang biasa dia ucapkan pada awal pertemuan di hadapan sang sultan. Hal itu dia lakukan lantaran kemahirannya dalam ilmu zahir dan nalar. Dia mengemukakan dan kembali menegaskan ucapan itu, dia mengira bahwa tidak ada orang yang memiliki ilmu seperti dirinya, yang mana orang yang hadir pun seolah-olah sepakat dengan dirinya. Kemudian Sultan Sulaiman menoleh kepada Syekh Ahmad At-Tijani seraya berkata, "Lantas bagaimana pendapat Syekh tentang ayat ini?" Lalu Syekh Ahmad At-Tijani pun menerangkan tentang ayat tersebut dengan keterangan yang mencengangkan, baik itu keterangan yang berkaitan dengan ilmu syariat maupun ilmu nalar, hingga Syekh dapat menyampaikan penjelasan yang lebih baik dari apa yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Kairan. Hal ini membuat Syekh Ibnu Kairan tersentak. Syekh Ahmad At-Tijani pun menilai bahwa apa yang dilontarkan Syekh Ibnu Kairan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disimpulkan, di mana Syekh Ahmad At-Tijani berkata, apa yang telah disebutkan oleh mufasir ini tidaklah benar, hal itu tidak akan bisa diterima oleh para pemikir. Syekh Ibnu Kairan lantas berkata, apakah Anda ingin menantang kami, yang mengatakan hal itu adalah mufasir Fulan dan si Fulan? Di mana sang Syekh At-Tayyib bin Kairan menyalahkan pernyataan Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani lalu mengatakan dalam majelis tersebut, pernyataanku ini tidak tertuju pada Anda, juga bukan bagi orang yang membawa beban berat yang engkau giring pada makna yang bukan tempatnya, akan tetapi pernyataanku ini adalah untuk mufasir itu. Kemudian Syekh Ahmad At-Tijani menjelaskan sisi yang benar dengan dalil nakli dan juga akli, hingga apa yang menjadi keraguannya itu sirna dan tersibaklah kebenaran. Para pembesar ulama yang hadir di dalam majelis ini pun mengakui penjelasan ini, seraya menyatakan, demi Allah, inilah hal yang benar. Semua menyatakan yang diucapkan Syekh Ahmad At-Tijani ini juga didengar oleh Sultan Sulaiman, dan setelah penjelasan ini, majelis pun selesai. Para ulama yang mengakui kebenaran penjelasan ini pun mengucapkan terima kasih kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Kemudian sang sultan bersama sisa orang yang hadir di majelis itu mengadakan percakapan. Sultan Sulaiman mengatakan, kalian kini telah mengetahui kedudukan dan keunggulannya dalam ilmu zahir. Sementara mengenai ilmu batin, maka ilmu batin itu sejatinya memiliki induk sebenarnya dan beliau adalah anak dari induk ini, bagaimana menurut kalian? Mereka menjawab, demi Allah pernyataan itu benar dan kebenaran itu pun tersibak dengan jelas. Seorang ulama terkemuka Tunis, Sayyidi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Manai pernah berkata setelah berkumpul di majelis tersebut. Yang aku lihat, bahwa banyak orang mencari alasan untuk dapat mengungkapkan hal yang cocok dengan orang yang hadir dan majelis yang sempurna ini, namun tidak seperti sang imam yang satu ini, keilmuannya dalam syariat laksana lautan yang tak bertepi. Tidak ada seorang yang menandingi beliau dalam beberapa hal yang telah aku lihat sendiri, di antaranya.
Beliau hafal di luar kepala beberapa buku fikih, di antaranya Mukhtar Ibnu Hajib, Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil, dan Tahzib Al-Barzai. Ada orang yang menceritakan bahwa beliau dapat menghafal itu semua dalam satu kali dengar. Lantas dengan keadaan beliau yang seperti ini, apakah orang yang tidak memiliki wawasan luas itu masih akan menentang pernyataan beliau dalam hal fardunya wudhu? Di antara buku hadis yang beliau hafal di luar kepala adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Al-Muwatta karya Imam Malik. Terkait dengan ragam buku tauhid, Syekh Ahmad At-Tijani ini hampir mirip dengan Al-Ghazali. Di mana semua hati ada pada genggaman Allah, terserah apa saja yang Allah inginkan dari hati tersebut. Syekh Ahmad At-Tijani tidak tinggal lama di kediaman keluarga Syekh Ali Harazim, di mana Sultan Sulaiman menghadiahkan beliau sebuah rumah yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga beliau. Sang Sultan pun telah menetapkan pemberian sejumlah uang untuk keperluan beliau sehari-hari. Pada awalnya, Syekh Ahmad At-Tijani enggan menerima ini semua, hingga Sang Sultan menjelaskan panjang lebar, bahwa itu semua bukan milik negara, akan tetapi diambil dari harta pribadi Sang Sultan. Beliau tidak nyaman tinggal di sana sampai Rasulullah menyetujui untuk tinggal di sana, dengan syarat menyedekahkan jumlah nominal dari rumah itu, yang disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin, lalu beliau pun melakukan hal itu. Syekh Ahmad At-Tijani berkumpul bersama para sahabatnya untuk berzikir dan membaca wazifah di bagian pintu rumah beliau dan terkadang di sebagian masjid yang berada di kota itu, sampai Nabi memerintahkan beliau untuk membangun zawiyah. Akhirnya beliau pun membeli sebidang tanah, yang terletak di kota Fes, lama tepatnya di Hai Al-Balidah. Syekh Ahmad At-Tijani membeli tanah tersebut dengan uang pribadi beliau. Sebelum dibangunnya sebuah zawiyah, sebidang tanah ini merupakan tanah yang menakutkan dan mengandung mistis. Tidak ada orang yang berani memasuki tanah ini sendirian, sebab terkadang terdengar suara zikir secara berjamaah, yaitu zikirnya para orang yang majdub dari penduduk Fes. Selain itu, Syekh Ahmad At-Tijani juga membeli tanah yang berada di samping tanah sebelumnya untuk memperluas bangunan zawiyah. Ada banyak orang yang tidak suka terhadap Syekh Ahmad At-Tijani dan juga mengingkari pendirian bangunan zawiyah ini. Hal tersebut sampai membuat Syekh Ahmad At-Tijani berpikir untuk meninggalkan kota Fes dan bertolak ke Syam atau Syria. Saat Sang Sultan mengetahui keinginan orang-orang yang mengingkari Syekh Ahmad At-Tijani dan juga pembangunan zawiyah itu, maka Sang Sultan mengeluarkan surat perintah untuk melanjutkan pembangunan zawiyah itu sekalipun banyak orang yang mengingkarinya. Tak hanya itu saja, Sang Sultan pun mengeluarkan sejumlah harta yang cukup besar guna membantu pembangunannya. Akan tetapi Syekh Ahmad At-Tijani menanggapi semua permasalahan yang ada dengan sangat santun dan halus, seraya berkata, "Dengan izin Allah, zawiyah ini akan terus berdiri." Bangunan zawiyah itu diselesaikan sekitar tahun 1215 Hijriah, 1800 Masehi. Beliau pun memberitahu keutamaan dan keberkahan zawiyah ini, dengan perkataannya, "Seandainya para pembesar orang-orang yang arif bila itu tahu keutamaan zawiyah ini, maka mereka akan memacu tunggangan untuk segera sampai ke sini." Beliau juga pernah berkata, "Salat di zawiyah ini pasti diterima."